babak baru. Oke ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang, kenapa telekomunikasi yang dulunya mahal, dulunya barang mewah, jadi telekomunikasi itu seperti kita ketahui bersama sebelum tahun 2000, itu masih bisa dianggap sebagai barang mewah gitu ya. Jadi bertelekomunikasi itu sangat mewah sebelum tahun 2000. Kemudian muncullah era yang dikatakan sebagai era apa, affordable. Jadi era available itu dari tidak ada menjadi ada. Available kemudian disusul dengan era murah gitu, jadi era terjangkau. Era jadi dari available menjadi terjangkau, menjadi affordable, terjangkau. Kemudian setelah terjangkau, ada muncul persoalan baru karena saking murahnya semua orang kemudian euforia untuk bertelekomunikasi, sehingga jaringannya kurang, peralatannya kurang gitu ya. Sehingga kemudian muncullah era yang dikatakan sebagai era quality of service. Jadi era kualitas itu. Karena apa? Pada saat sudah mulai banyak pelanggannya, itu banyak sekali dirugikan itu para pelanggan itu karena sering di tengah-tengah putus karena memang peralatannya kurang. Sehingga memang dicanangkan oleh pemerintah saat itu tahun sekitar 2005-an lah gitu ya. Itu sebagai era kualitas itu. Jadi kualitas dari sistem telekomunikasi. Itu dikatakan sebagai era quality of service. Nah, kemudian dilanjutkan dengan era digital tidak hanya sebagai digital voice saja, tapi digital untuk data. Sehingga muncullah era yang dikatakan sebagai era security gitu. Nah, sampai sekarang itu. Jadi telekomunikasi itu sekarang sudah sampai pada era security karena dia tidak saja sebagai sarana untuk mengirimkan voice kita, sarana untuk mengirimkan gambar-gambar kita, tapi juga sarana untuk berkirim data. Data itu bahkan data-data tentang transaksi keuangan gitu ya. Nah, kemudian muncullah pada kemarin pembahasan kita terakhir itu, ada istilah apakah kita itu sosio readiness dibuka lagi nanti ya itu, di catatan saya itu dibuka lagi, apakah kita siap dengan sosio readiness itu. Jadi dengan semakin mudahnya kita berkomunikasi, mengirimkan data, mengirimkan gambar, apakah kita siap gitu untuk karena apa, bagaimanapun juga tujuan utama kita berkomunikasi, bertelekomunikasi adalah untuk bahwa kita harus orang-orang Indonesia itu harus semakin produktif gitu, menghasilkan duit lah gitu, bahasa kasarnya itu. Menghasilkan duit harusnya gitu kan. Nah, sampai sekarang bisa jadi apakah benar itu menghasilkan duit? Enggak, terpecah belah iya gitu. Muncullah ada buzzer, ada saling menghujat, saling saling menghujat, saling mengolok-olok gitu ya. Dan itu semua tidak kita bayangkan, karena apa? Karena murahnya sistem komunikasi. Jadi murahnya sistem telekomunikasi itu membuat bangsa ini menjadi semakin terpecah belah. Itu tidak kita inginkan gitu. Itu menjadi tanggung jawab kita kita semua gitu ya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawabmu, tanggung jawab saya, tanggung jawab kalian sebagai anak muda, utamanya anak muda lah. Jadi anak muda yang dulunya itu obrolan-obrolan yang hanya bisa didengarkan oleh sesama yang nongki-nongki di restoran, di di, eee, di warung-warung kopi. Nah sekarang nggak boleh itu kalian meskipun di warung kopi, tapi kalau obrolan kalian itu kemudian ada yang ngerekam, ada yang kemudian ngerekam, kemudian ada yang mengunggah ke apa, sosial media, jadilah itu berkelahi gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sudah murah kan. Perekamannya murah, mengunggah ke internet juga sudah murah gitu. Nah, apakah kemudian itu menjadi hal yang memperburuk persoalan bangsa ini? Jangan. Meskipun itu sudah terjadi, tapi jangan, masih ada semangatlah kita itu untuk memperbaiki bahwa sistem telekomunikasi itu bukan untuk memecah belah bangsa kita, tapi untuk meningkatkan produktivitas, untuk menaikkan menaikkan standar perekonomian, standar hidup bangsa kita gitu. Dengan kita itu semakin produktif, semakin makmur, dan membuat kualitas hidup kita menjadi semakin baik gitu ya. Itu harapan kita. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke yang sekarang akan kita bahas tentang frekuensi. Nah, kita sudah bahas minggu lalu gitu ya. Jadi kenapa sih bahwa telekomunikasi itu memerlukan gitu ya, bahwa
memerlukan frekuensi dan frekuensi itu memang ya kayak semacam media yang tidak bisa dihindari pemakaiannya gitu. Tapi ya perlu diingat bahwa frekuensi itu milik umat manusia, bukan milik perusahaan, bukan milik satu orang gitu. Ya sebenarnya kayak kasusnya itu loh, bahwa ada kasus di Jakarta itu masak laut kemudian dipagari laut itu kan sudah milik umat manusia itu. Ya kayak begitulah kondisinya, jangan sampai terjadi seperti itu. Di frekuensi itu juga seperti itu. Jadi frekuensi itu harus ditata sedemikian rupa sehingga kita sebagai umat manusia itu berhak mempunyai kesempatan untuk memanfaatkannya gitu. Kita bahas sekarang pemanfaatan frekuensi untuk telekomunikasi gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa kalian pasti tahu bahwa bahwa frekuensi itu sebenarnya tidak hanya untuk pada kenyataannya itu tidak hanya untuk telekomunikasi, dia bisa juga untuk pengobatan ini kan, kalian bisa pernah dengar kan fisioterapi itu. Jadi pengobatan penghangatan atau membunuh sel-sel kanker itu dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik gitu kan, itu kan juga frekuensi juga itu. Kemudian kalian juga di rumah kalian punya kompor microwave, itu kan juga gelombang elektromagnetik. Kemudian juga kalau ini masih agak berbau telekomunikasi lah, penginderaan jarak jauh, itu yang, kita bisa tahu kondisi tanah di tempat tempat kita dilihat dari jauh gitu, dilihat dari dari satelit gitu ya. Dengan memanfaatkan spektrum frekuensi yang ada, kita akan tahu bahwa kandungan emasnya, kandungan logam-logam yang lain, itu yang ada di tanah yang yang kita sedang scan dengan gelombang elektromagnetik kita akan tahu juga. Nah, tapi itu tidak kita bahas. Yang untuk pengobatan, yang untuk memasak, yang untuk penginderaan jarak jauh kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah telekomunikasi untuk telekomunikasi. Jadi frekuensi untuk telekomunikasi yang akan kita bahas. Nah, kita kembali ke Undang-Undang 36 ini ya. Undang-Undang 36 itu meskipun sedang direvisi dalam bentuk omnibus law, tapi rasanya masih relevan karena untuk pasal-pasal awal itu masih sama persis. Contoh misalnya seperti biasa kalau undang-undang itu kalau pasal-pasal satu itu isinya adalah definisi, ya. Jadi Undang-Undang Telekomunikasi itu jadi di pasal satu itu ya, itu menyebutkan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui sistem kawat, sistem optik, sistem radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Itu yang dikatakan sebagai telekomunikasi gitu ya. Jadi telekomunikasi secara hukum itu seperti itu maknanya, secara hukum ya. Ini bahasanya bahasa hukum ini, tapi ya kalian sebagai orang telekomunikasi pahamlah ini, ya. Kemudian, nah saya lanjutkan dengan ada tambahan informasi dari saya, ini tambahan dari saya. Kalau pasalnya ini, pasalnya satu ini ya, pasalnya. Tambahan dari saya. Saya tanya, coba saya tanya ini ya, kursor saya ini bisa dilihat ya? Kursor bergerak-gerak ini kalian bisa lihat enggak? Bisa. Bisa, Pak. Oke, iya, terima kasih responnya, saya lanjutkan. Jadi jaringan telekomunikasi dapat terdiri dari jaringan kabel dan jaringan nirkabel, oke ya, kita pahami itu. Jadi ada wireline dan wireless. Wireline itu nanti tidak harus kabel tembaga, sekarang bahkan sudah tidak lagi kabel tembaga, tapi kabel serat optik dikatakan sebagai wireline. Dan ada wireless atau nirkabel, ya. Kemudian jaringan kabel bekerja atas dasar rambatan spektrum frekuensi di dalam kabel logam atau bumbung gelombang waveguide atau optika serat, ya. Nah, kalau jaringan nirkabel itu ya jelaslah bahwa dia, dia bekerja atas dasar rambatan spektrum frekuensi di ruang terbuka, ya. Itu beda antara nirkabel dan, eee, wireline dan nirkabel dan kabel gitu ya, nirkabel dan kabel. Ini menjadi dasar pengetahuan kalian sebagai orang telekomunikasi, oke. Nah, ini ada istilah ya, ada istilah bahwa nanti akan kita tahu bahwa jaringan itu bisa disewakan, bisa disewa-sewakan jaringan itu. Nah, contoh misalnya sebuah ISP, Internet Service Provider,
menyewa jaringan telekomunikasi, istilahnya lazim disebut sebagai end to end, lazim disebut sebagai end to end telekomunikasi. Jadi telekomunikasi end to end gitu ya. Apa apa maksudnya? Adalah kalian menyewa, jadi kalian itu kalian mempunyai apa, mempunyai server gitu ya, mempunyai server dan bisa diakses oleh ini, oleh, apa, oleh cellular phone yang ada di dekat BTS gitu. Nah, semua jaringan-jaringan ini itu sewa gitu. Jadi ada backbone-backbone ini sewa, backbone antar kota, backbone antar daerah, ada backbone, ada backhaul lah, itu artinya sama. Jadi kalau kalian mengartikan sebagai backbone dan backhaul itu sama. Artinya jaringan jaringan yang menghubungkan antara pusat-pusat data gitu ya. Itu lazim disebut sebagai backbone atau backhaul. Nah, dalam jadi si ISP ini dia pasti dia mendapatkan izin, iya. Nah, karena dia tidak punya saluran sendiri, dia boleh sewa gitu. Dia boleh sewa dan ini semua sewa. Dari rumahnya dia punya server di rumahnya, kemudian dia menyewa jaringan dari rumahnya ke kantor telepon terdekat dan dari kantor telepon terdekat itu kemudian nyambung ke mana-mana di dunia ini, agar supaya bisa dibaca oleh cellular phone yang ada di dekat BTS, yang dimanapun tempatnya, ya. Dan itu lazim disebut sebagai end to end telekomunikasi. Telekomunikasi end to end gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jangan lupa bahwa kalau kita ngomong soal telekomunikasi, itu tidak akan luput dari ini, persoalan-persoalan modulasi dan demodulasi gitu. Jadi modulasi itu adalah konten gitu ya, konten itu kemudian ditumpangkan pada gelombang gelombang carrier gitu, gelombang gelombang pembawa atau carrier. Kemudian disalurkan ke kanal-kanal komunikasi yang tersedia gitu ya. Nah, proses ini lazim disebut sebagai modulasi. Itu kalian sudah belajar itu modulasi itu. Dan untuk sampai tempat tujuan dia akan dilepas lagi dari carrier-nya. Itu lazim disebut sebagai demodulasi. Untuk diketahui, untuk didapatkan kembali konten, mereplika konten yang sudah ada gitu, yang sudah dikirimkan. Jadi mengirimkan konten itu sama dengan menumpangkan di, carrier, kemudian sampai di tujuan didemodulasi untuk kemudian direplika konten-konten yang tadinya dikirimkan di sisi pemancar, gitu ya. Nah, kemudian yang kita akan bahas itu adalah media transmisinya gitu. Jadi media transmisi sudah kita bahas tadi ya, ada kabel, ini kabel, dan ada yang nirkabel. Nirkabel ini kenapa ini saya buat warna-warni, karena menyatakan ini kanal frekuensi itu yang berbagai-bagai itu gitu, yang akan kita bahas nanti, ya. Nah, mengapa perlu proses modulasi? Ya jelaslah bahwa modulasi itu pasti diperlukan karena apa? Ya hubungannya dengan ini, bahwa dia agar supaya secara fisik kalau kalian masih ingatlah itu ya bahwa panjang gelombang itu menjadi, panjang gelombang itu menjadi acuan atau parameter panjang antena gitu, bisa dan panjang antena itu kan rumusnya jelas itu, sama dengan setengah setengah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu kalau misalnya kalian punya frekuensi suara gitu ya, yang kemudian kalian pakai langsung, kalian langsung pancarkan, berarti kan harus kalian hubungkan ke antena, itu berapa kilometer panjangnya gitu. Nah, bandingkan kalau seandainya kalian masukkan ke dalam carrier, kalian tumpangkan ke carrier dan carrier-nya itu adalah seluler kalian yang frekuensinya 1 giga, sehingga panjang panjang gelombangnya hanya beberapa sentimeter saja, dia sudah bisa terbang ke mana-mana gitu ya. Karena itulah perlu, jadi secara teknis memang diperlukan proses modulasi itu, agar supaya ya secara teknis dia bisa lebih lebih kecil bentuknya gitu ya. Apalagi kalau kita ngomong soal antena. Jadi antena itu adalah proses radiasi. Jadi memancarkan proses radiasi gelombang elektromagnetik gitu. Jadi apa sarananya? Antena gitu. Nah, antena kan nggak boleh panjang-panjang. Kalau panjang kan sangat tidak efisien gitu ya. Karena itulah kemudian harus ditumpangkan di carrier yang frekuensinya jauh lebih tinggi, agar supaya panjang gelombangnya menjadi lebih pendek dan itu kalau dipancarkan mempunyai panjang gelombang yang sangat-sangat masuk akal untuk diimplementasi. Jadi soal implementasi aja sebenarnya. Nah, oke, saya ingin melompat lagi ke ini, pemilihan spektrum kanal.
Jadi kalian memilih spektrum mana, tadi kan ada banyak spektrum kanal tuh, ini kan ya, ada banyak kanal ini. Itu dipilih berdasarkan kegunaannya gitu. Jadi kalau ini kan karakteristik gelombang. Kalau line of sight itu ya, jadi ada yang line of sight, itu ada yang semakin tinggi frekuensi maka sifat line of sight-nya semakin dominan gitu. Jadi makanya kemudian misalnya kenapa kok, seluler itu memakai frekuensi di atas 1 giga, ya karena dia memang dia mempunyai sifat ini, jadi dia yang penting itu bahwa dia punya kalau baca yang poin ketiga ini, bahwa bandwidth itu 10% bisa ditumpangi dengan informasi ya, 10%-nya. Jadi kalau bayangkan kalau seandainya kalian memakai frekuensi yang hanya katakanlah yang hanya 10 mega. 10 mega itu kan HF tuh, frekuensi HF. Nah, kalau kalian pakai 1 giga itu akan berbeda, lebar bandwidth-nya berbeda. Karena itulah kandungan informasi yang dikirim juga akan berbeda. Lebih banyak mana? Lebih banyak 1 giga. Tapi perlu diingat bahwa 1 giga itu sangat line of sight gitu. Artinya dia tidak bisa menembus batas cakrawala gitu. Batas cakrawala itu apa? Lengkung bumi. Kan lengkung bumi itu tidak bisa lebih dari paling 5 kilometer. 5 kilometer di laut itu sudah melengkung, sudah tidak kelihatan. Nah, tapi kalau kalian pakai yang 10 mega, masih bisa karena 10 mega itu oleh lapisan yang ada di atasnya, ionosfer itu dia dipantulkan ke bawah gitu, sehingga dia bisa ribuan kilometer dia, skip, dia bisa melompat seperti itu. Cuma tidak lebar bidangnya tidak bisa besar gitu, jadi sempit gitu, sehingga yang bisa dikirimkan hanya gelombang suara saja, tidak bisa data atau bahkan image gitu ya, atau bahkan, gambar bergerak tidak bisa dikirim untuk dengan HF gitu ya. Apalagi dengan kalau kita melihat bahwa kompleksitas jadi semakin tinggi frekuensi, itu pembuatan peralatan semakin semakin rumit gitu. Jadi semakin rumit sehingga memang semakin mahal harganya. Oke, kemudian nah, seperti kita ketahui bersama bahwa frekuensi itu milik umat manusia gitu ya. Nah, selain karena milik umat manusia, kalau ngomong soal frekuensi, itu dia tidak mengenal batas negara itu, frekuensi itu. Nah, dia kan nggak nggak ngerti, apakah kemudian kalau kita berbatasan dengan Singapura, kemudian frekuensi dari Batam sana tidak bisa menyeberang ke Singapura? Bisa bisa. Artinya apa? Tapi secara teknis itu bisa diatur gitu ya, agar supaya tidak menyeberang ke sana, ya power-nya diatur misalnya. Nah, siapa yang kemudian mengatur itu? Ada suatu aturan tertulis yang ketat. Nah, aturan tertulis ketat itu adalah aturan-aturan yang di bawah ITU, International Telecommunication Union. Itu adalah aturan-aturan, isinya adalah kumpulan negara yang tunduk pada aturan tertentu yang dibuat bersama gitu. Agar supaya apa? Contoh pengenaan frekuensi, agar supaya frekuensi itu bisa dimanfaatkan oleh semua orang dengan sama rata dan sama rasa, gitu ya. Dengan aturan yang jelas gitu. Nah, itulah kemudian perlunya ada satu lembaga di bawah PBB yang namanya ITU, International Telecommunication Union gitu. Nah, International Telecommunication Union ini untuk urusan frekuensi, itu setiap 5 tahun itu dia rapat gitu, rapat untuk menentukan alokasi frekuensi. Karena apa, ya kita ketahui bersama kan bahwa kemajuan teknologi itu membuat alokasi frekuensi itu menjadi dinamis gitu. Jadi yang dulunya misalnya kalian pakai frekuensi 2,1 ya, 2,1 giga itu, yang ada di genggamanmu itu di zaman saya kuliah, itu belum ada seluler tuh, itu dipakai untuk microwave link, untuk sambungan microwave antar kantor telepon itu, 2,1 itu, saat itu. Jadi untuk link point to point link di zaman itu ya. Nah, sekarang sudah enggak lagi, itu sekarang sudah bahkan dipakai untuk seluler itu, bergerak untuk suatu sistem komunikasi bergerak bahkan. Nah, itu karena apa ya, karena kemajuan teknologi elektronika gitu. Nah, kemajuan teknologi elektronika itu membuat bahwa pemanfaatan frekuensi itu menjadi dinamis gitu, tergantung dari zamannya. Semakin maju, dia semakin butuh frekuensi, gitu loh. Jadi artinya perlu ada aturan diperbarui aturannya gitu. Nah, aturan diperbarui itu
selalu disimpan dalam satu buku yang namanya Radio Regulation itu. Nah, Radio Regulation inilah yang kemudian menjadi acuan kita Indonesia untuk menentukan aturan-aturan lokal gitu loh. Ini sebenarnya acuan aja, ya di dalam apa, di dalam, ITU itu tidak mengikat aturan itu sebenarnya. Hanya ini rekomendasi sifatnya gitu. Lain dengan kalau kita bicara soal WTC gitu misalnya ya, World Trade, eee, dari WTO gitu. World Trade Organization itu isinya mengikat itu. Jadi kalau kita tidak melaksanakan itu ya kita akan dibalas itu. Tapi ini enggak, untuk di ITU itu sifatnya aturan-aturan yang ada di radio regulasi itu sifatnya adalah sifatnya adalah himbauan gitu. Ya sama juga sebenarnya kalau kita tidak taat ya kita akan dibalas oleh negara lain, tapi sifatnya lebih ke rekomendasi sifatnya itu ya, jadi bukan aturan yang mengikat, oke. Nah, saya ingin sekedar sekedar menambahkanlah bahwa ITU itu selain rapat 5 tahunan, itu ada beberapa regional itu, beberapa regional yang dalam banyak hal ini akan mempercepat rapat itu kalau 5 tahunan itu ya, itu, sampai 3 bulan itu, bayangin coba, 3 bulan itu kita kumpul di Jenewa sana itu, 3 bulan itu. Nah, dulu sekali itulah, kira-kira bangsa ya saya masih, masih mahasiswa mungkin ya, itu rapat ITU itu, rapat WRC, World Radio Conference itu bisa sampai makan waktu 3 bulan. Masih zamannya mesin mesin ketik yang klek itu ya. Nah sekarang itu bisa diperpendek menjadi hanya 1 bulan karena apa? Sebelum rapat di Jenewa itu sudah ada rapat regional. Nah regional itu apa? Regional itu macam-macam. Indonesia misalnya masuk dalam regional APT, Asia Pacific Telecommunity namanya. Jadi ini adalah apa ya, kayak semacam, badan-badan di bawahnya ITU lah gitu ya, bahkan kalau ITU kan di bawah PBB. Nah, di bawah ITU itu ada regional-regional ini. Contoh misalnya APT itu Asia Pasifik. Nah, kalau negara-negara Arab dia punya sendiri, namanya adalah ASMG, Arab Spectrum Management Group. Ada kemudian negara Afrika, namanya ATU, African Telecommunication Union. Ada kemudian negara Amerika, Amerika dan utara sampai selatan itu, namanya SITEL. Inter-American Telecommunication Commission. Ada yang negara Eropa, European Conference of Postal and Telecommunication Administration, disingkat CEPT. Ada negara bekas Uni Soviet, namanya RCC. Nah, negara regional-regional ini kemudian sebelum rapat utama yang ada di Jenewa 5 tahunan, itu mereka sudah ada rapat pendahuluan, agar supaya bisa lebih cepat mengambil keputusannya gitu, ya. Ini nggak perlu didetailkan lah, ini kita, rapat itu memakan waktu sampai 5 tahun lah gitu, sebelum rapat utamanya di Jenewa tahun kelima itu. Oke, kita balik lagi ke sini, yang diatur. Jadi frekuensi yang diatur itu mulai dari frekuensi yang berapa ini, 3 Hz ya, yang namanya extreme low frekuensi sampai ke frekuensi yang paling tinggi, berapa kita lihat itu, sampai, 100.000 terahertz itu ya. Nah, apa apa itu untuk apa itu? Kita belum tahu, tapi sudah mulai diatur lah gitu ya. Jadi contoh misalnya ini ya, saya sorry, contoh misalnya frekuensi rendah itu ya, katakanlah MF itu medium frekuensi itu radio AM kan masih ada tuh di antara 3 sampai 3 mega. Kemudian juga ada radio HF itu 3 sampai 30 mega, itu yang dipakai untuk komunikasi komunikasi jarak jauh, mengandalkan ionosfer, itu pakai HF gitu ya. Di atasnya itu frekuensi frekuensi yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi sehingga dia mempunyai bandwidth yang lebih lebar, sehingga dia mampu membawa informasi lebih banyak karena bandwidth-nya besar, sehingga dipakai untuk seluler sekarang itu. Itu frekuensi di UHF gitu ya, UHF atau UHF gitu. Dan kemudian lebih tinggi lagi
frekuensi yang sekarang diperebutkan itu bahkan sampai di sini 3 sampai 30, itu frekuensi untuk 5G ya, dan kemudian di atasnya lagi lah gitu. Dan itu frekuensi ini di bawah itu udah rebutan sekarang itu karena kurang, kita kurang aja itu. Karena semakin canggih device gitu ya, semakin butuh frekuensi karena apa, device itu mampu untuk dipakai bergerak gitu loh. Jadi saking kecilnya sehingga mampu untuk bergerak dengan power kecil, sehingga dari situlah kemudian apa, memaksa memaksa orang untuk menyerahkan frekuensi-frekuensi yang dulunya dipakai untuk katakanlah untuk satelit gitu ya, sekarang direbut untuk frekuensi terestrial gitu, frekuensi di bawah, seluler gitu. Yang dulunya dipakai padahal dulunya dipakai untuk satelit, itu ya rebutan frekuensi seperti itulah yang akan kita bahas nanti itu. Oke, saya lanjutkan dengan ini, bahwa ini kan ya, jadi saya lanjutkan dengan pasal 7. Penyelenggara telekomunikasi meliputi ini ya, penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa, dan telekomunikasi khusus. Jadi tadi kan waktu kita bahas tentang end to end telekomunikasi, jadi kalian boleh menjadi pengusaha telekomunikasi meskipun kalian tidak punya jaringan. Karena di sini ada penyelenggara jaringan sehingga menyewakan jaringannya untuk orang-orang yang mempunyai izin tapi dia tidak mempunyai jaringan, itu boleh. Karena apa? Kalian boleh punya sistem jasa telekomunikasi boleh itu. Meskipun kalian tidak punya jaringan ya. Nah, kalian boleh menyewanya gitu ya. Oke. Nah, dari sinilah kemudian sudah kita bahas di awal pertemuan dulu, atas dasar aturan yang jelas inilah kemudian banyak sekali setelah tahun 2000 itu bermunculan apa, operator telekomunikasi baru gitu. Karena aturannya jelas itu ya bahwa asal kalian itu adalah BUMN atau BUMD atau swasta harus berbadan hukum, kalian boleh dan punya modal, kalian boleh menyelenggarakan operasi telekomunikasi, menjadi operator telekomunikasi. Itu boleh gitu ya. Nah, sehingga dari banyaknya penyelenggara telekomunikasi, banyaknya operator telekomunikasi, sehingga telekomunikasi itu menjadi murah gitu ya. Jadi menjadi kata kunci itu monopoli, anti monopoli lah. Asal kita bisa menghindari monopoli, pasti akan menjadi pasti akan menjadi murah itu, asal sehingga karena apa, di antara mereka akan bersaing harga, tidak membuat harga sewenang-wenang gitu. Kemudian bentar, tunggu sebentar ini masih adzan, tunggu sebentar ya.
Ya oke, kita lanjutkan. Jadi ini kita lanjutkan dengan halaman ini ya. Ada pasal di Undang-Undang 36 itu yang menyatakan bahwa kan tadi sudah kita sebutkan ya, penyelenggara telekomunikasi itu ada 2 kategori, penyelenggara jasa dan penyelenggara jaringan, gitu ya. Nah, meskipun kalian tidak punya jaringan, tidak punya infrastruktur jaringan, kalian bisa menyelenggarakan telekomunikasi dengan cara menyewa. Itu diperbolehkan itu, Rek, itu diperbolehkan itu. Itu disebutkan di pasal 9 ayat 2 ini ya. Jadi penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana disebut di pasal 8 ayat 1 dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi gitu. Dia bisa aja menyelenggarakan jasa telekomunikasi dengan infrastruktur menyewa gitu, maksudnya kayak begitu loh, ya. Nah, kemudian ini kita lanjutkan dengan ini sekarang. Ini aja, mengapa interferensi itu harus dihindari gitu ya. Jadi saya kembali lagi kita sudah pernah bahas kalau nggak salah ya, bahwa frekuensi itu adalah sumber daya alam yang terbatas gitu ya. Nah, sumber daya alam terbatas ini bisa aneh jadinya kan, loh kok frekuensi kok habis gitu ya. Jadi kalau seandainya, kalian berdebat dengan orang, kenapa frekuensi dikatakan terbatas? Iya terbatas, seperti juga mineral gitu, seperti juga minyak bumi. Nah kalau frekuensi bukan karena dipakai orang, bukan karena dipakai, tapi dia sudah dipakai orang. Untuk frekuensi yang sama, jika sudah dipakai orang, itu kamu tidak akan pernah bisa memanfaatkannya lagi, sudah dipakai orang, gitu loh. Itulah dikatakan bahwa dia terbatas itu. Jadi terbatas bukan karena habis pakai, enggak. Jadi kalau sudah banyak orang pakai, ya habis sudah seakan-akan kan, gitu. Nah itulah yang dikatakan bahwa karena apa, kalau dua dua frekuensi dipakai oleh 2 orang berbeda, itu namanya interferensi, artinya tidak boleh. Di telekomunikasi itu interferensi itu haram hukumnya, gitu. Ya contoh misalnya ini, kalian bisa lihat di sini ya, ada 2 sinyal di udara sana, yang asli itu sinyal biru warnanya, yang kemudian ada sinyal, ini sinyal bukan sinyal palsu, ini adalah sinyal dari tempat yang ilegal, ada sinyal ilegal, merah merah warnanya. Nah kebetulan kalau dia itu sefrekuensi dan sefase, dia akan jadi besar itu, terjumlahkan. Nah kalau besar ini, itu akan merusak sistem yang ada di receiver, rusak itu langsung karena kebesaran itu. Jadi kebesaran sinyal itu akan membuat sistem itu malah jadi berantakan, rusak gitu ya, nggak mampu karena overload. Nah, kalau seandainya kebetulan sinyal asli dan sinyal pengganggu atau sinyal sinyal yang ilegal itu frekuensi sama tapi berbalik fase, dia jadi nol, nggak sampai lah berarti. Artinya bahwa frekuensi asli ini nggak sampai ke tujuan karena terganggu dan di total jumlahnya nol. Nah ini dasar-dasar berpikir seperti ini harus kalian hafalkan itu sebagai orang telekomunikasi. Apa makna dari interference, kenapa harus dihindari gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah kemudian ada istilah bahwa semua semua pemakai frekuensi itu harus mendapat izin. Iyalah, kan sudah kita bahas tadi di depan ya, bahwa frekuensi itu adalah barang yang sangat berharga, gitu. Dan itu milik umat manusia, milik semua orang, karena itu harus ditata dengan sangat rapi, gitu ya. Dengan cara apa? Izinnya diperketat. Izinnya milik siapa? Izin itu yang pemilik izin utama, pemberi izin itu adalah pemerintah. Oke. Nah, sebelum ada izin, misalnya ada frekuensi, sebelum ada izin, namanya masih dalam gudang dia. Jadi masih di warehouse istilahnya itu. Nah, kemudian setelah ada izin, menjadi milik yang menerima izin, gitu ya. Nah, kemudian setelah setelah kamu memiliki frekuensi ini dengan lebar bidang tertentu, kamu boleh menyewakannya, gitu loh. Karena kamu sebagai statusnya adalah pemilik jaringan tadi istilahnya itu. Nah, karena kamu pemilik jaringan, berarti kamu boleh menyewakannya atas dasar
undang-undang yang ada di depan tadi itu, gitu ya. Boleh dipakai asal ada perjanjian perjanjian gitu, perjanjian membayar berapa harus clear, harus jelas gitu ya. Dan itu baru bisa dilakukan kalau seandainya kalian itu mempunyai izin dulu. Jadi ada frekuensinya kebetulan belum orang pakai, kemudian setelah setelah kemudian kamu minta izin bahwa kamu tahu bahwa frekuensi itu belum ada yang pakai, kamu minta izin ke pemerintah memberikan izin ke kamu. Nah, kemudian kamu boleh memakai sendiri boleh, sisanya kemudian kamu sewakan juga boleh, ya. Nah, kemudian ada istilah lain nih, penggunaan frekuensi berbentuk ini. Jadi agar supaya frekuensi itu meskipun sama, frekuensi sama, tapi dia menghindari interference lah. Apa bisa bisa dilakukan dengan apa gitu ya, menghindari interferensi itu. Ya misalnya kalau pakai frekuensi-frekuensi yang apa, eee, frekuensi sangat tinggi gitu ya, yang order giga, itu kalau dipakai di satu kota akan bisa dipakai di kota lain karena dia mempunyai sifat yang sangat line of sight dan tidak bisa menembus ke mana-mana gitu. Karena itu lain wilayah kita bisa pakai frekuensi yang sama. Itulah kemudian kalian mengenal istilah frekuensi reuse kan. Frekuensi reuse itu apa? Sama frekuensinya tapi dipakai di wilayah yang lain yang bertetangga bahkan itu. Ya, jadi atau perbedaan waktu, jadi siang dan malam gitu misalnya. Jadi ada frekuensi yang hanya boleh dipakai oleh perusahaan A di siang hari, perusahaan B frekuensi yang sama di malam hari gitu. Itu ya bisa. Atas dasar teknologi juga bisa tuh CDMA. Jadi CDMA itu frekuensi sama, tapi kodenya yang berbeda gitu. Jadi frekuensi sama, tapi dia digital dengan kode yang berbeda, dia bisa dipakai bersama-sama gitu. Atas dasar teknologi gitu ya. Jadi makanya penggunaan istilahnya penggunaan bersama. Loh, tadi kan kita sudah sepakat bahwa interferensi dihindari. Iya, karena dengan kemajuan teknologi, penggunaan bersama itu bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Ya dengan teknologi, dengan wilayah yang berbeda sehingga ada istilah frekuensi reuse, kemudian ada pembagian waktu kalau mau lah gitu loh. Ya yang satu malam, yang satu siang itu kan udah beda, tidak saling mengganggu kan. Nah kalau kalian mau. Oh kemudian, ya jadi sampai di sini pertemuan kita. Jadi artinya apa, yang paling penting dari pokok bahasan kita adalah ini, bahwa kalau jadi kalian boleh saja menyewakan asalkan kalian itu mendapatkan izin. Jadi izin pemanfaatan frekuensi, jadi BHP, biaya pakai frekuensi kan sudah bayar, kalian boleh pakai sendiri, boleh juga sewakan. Tapi bahwa kalian harus mendapatkan izin ini, itu ada di pasal 33. Nah, pasal 33 itu apa? Pengguna spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu, ya toh. Kemudian yang 3, penggunaan spektrum frekuensi radio ini harus mendapatkan izin. Ini paling penting ini pasal 33 ayat 1, bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit itu wajib mendapatkan izin pemerintah. Izin. Ini wajib ini. Kalau tidak pakai izin, ya langsung ini sama dengan kalian berbuat jahat. Ya tinggal ada yang memperkarakan apa tidak gitu. Kalau ada yang melaporkan, ya sudah habislah kalian. Karena polisi akan bergerak itu untuk menangkap kalian karena kalian memakai frekuensi tanpa izin gitu ya. Oke, jadi sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ya baik kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya cukupkan sampai sampai saat ini dan kita jumpa lagi di minggu depan dan jangan lupa PJ-nya untuk kontak ke saya karena ini 2 bahan ini belum saya share. Dan seperti biasa sebenarnya itu adalah kewajiban kalian itu untuk mengontak saya gitu ya. Seperti juga yang sudah saya lakukan yang dulu-dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Pak.